Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi mari katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sudah percaya setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Dimanapun kita berada, saya kena percaya kita satu dalam Kristus. Kita rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian kita, penyembahan kita, dan pengagungan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat yang keempat berkata, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan saat pagi hari ini kami masih boleh beribadah di hadapan-Mu. Kami masih diberi kesempatan dan waktu Tuhan, untuk kami boleh sujud di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami. Lawat setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja. Engkau Allah yang mengangkat segala beban kami. Engkau Tuhan yang menjawab segala pergumulan kami. Sebab Engkaulah Tuhan perisai dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan mata hati kita di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Pandang Dia yang mampu untuk melepaskan setiap kita yang terikat. Pandang Yesus yang mampu membebaskan, menjawab setiap pergumulan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita akan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku.
dahsyat perbuatan-Mu, tak terbatas kasih-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau datang atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, haleluya, akan terbang bersamamu. Amin. Bapa, Kau datang atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Lebih lagi katakan, di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Haleluya, semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Pujian kami berkata, di saat badai bergelora, kami akan tetap terbang bersama dengan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Firman-Mu berkata, walau dalam lembah kekelaman Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu dahsyat luar biasa perbuatan-Mu, penyertaan-Mu indah bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang layak terima segala hormat dan pujian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Allah kita baik, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Kita akan memuji nama Tuhan kita. Kita akan bermasyhur karena Dia yang layak terima segala pujian dan hormat kita. Haleluya. Mari semuanya bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara mengatakan keselamatan dari
Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulialah namamu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami telah memuji, menyembah Tuhan, bahkan berglori bagi namamu. Dan tiba saatnya kami rindukan memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan setiap persembahan kami. Engkau Allah yang mengudusucikan setiap persembahan kami. Engkau juga yang memberkati kehidupan kami. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan merendahkan hati kami di pagi hari yang indah ini. Sebab kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada itu karena anugerah Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini, kembali kami bersyukur atas segala penyertaan dan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan serta membiarkan kami. Tangan-Mu selalu menopang kami. Kau memberi kami kekuatan baru. Kau memberikan kami semangat yang baru. Sehingga dikala kami menyadari betapa hebatnya dan dahsyatnya Tuhan atas hidup kami, kami datang bersama-sama merendahkan hati kami, membawa korban syukur pujian kami, puji-pujian serta pengagungan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan segala sesuatu yang telah kami persembahkan kepadamu, bila itu boleh menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan, menyukakan hati Bapa di sorga. Tiba saatnya bagi kami untuk mau duduk diam mendengarkan akan sabda-Mu. Kami tahu ya Tuhan, sabda-Mu adalah pelita bagi kami. Sabda-Mu adalah pegangan hidup kami agar kami kuat. Sabda-Mu adalah penolong bagi kami tak kala kami sedang dalam kelemahan. Dan kami tahu juga bahwa sabda-Mu adalah jawaban atas segala kesulitan dan pergumulan yang sedang kami hadapi. Olehnya sebab itu ya Tuhan, pada saat pagi hari yang indah ini, kami mau duduk diam. Bukakanlah rahasia firman-Mu. Kau beri kami pengertian ya Tuhan, sehingga biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami yang lemah kembali dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang berbeban berat dan yang sedang mengalami berbagai pergumulan hidup, kami boleh diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba menyerahkan seluruh hidup hamba ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat dan yang bertakhta di atas segala apa yang kami akan kerjakan. Melalui mulut bibir hamba-Mu, Kau berkata-kata, Kau berfirman, dan biarlah itu boleh meneguhkan, menguatkan, dan memberkati tiap-tiap kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami, dan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kembali kita boleh berada di minggu terakhir daripada bulan Juni ini, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Kita tahu saudaraku, dari awal bulan
sampai detik ini. Mungkin ada di antara kita yang mungkin mengalami berbagai persoalan. Mungkin ada di antara kita yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Tapi saudara, pada akhirnya kita bisa melalui bulan ini. Itu tentu karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-18 dan ayat 34. 2 ayat saja kita akan baca ayat ini saudara. Nanti kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran Tuhan ini. Sekali lagi di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-18 dan ayat 34. Saya akan baca ayat ini kepada kita sekalian dan saya mohon Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada boleh mengikuti membacanya bersama-sama dengan saya. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Ayat 34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat pagi hari yang indah ini saya menyampaikan sebuah judul kebenaran firman Tuhan, yaitu sukacita di tengah tekanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa bilang bahwa di tengah sebuah tekanan kita mampu bersukacita? Tentu ini sebetulnya adalah sesuatu hal yang mustahil. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengerti dan memahami setiap rencana Tuhan, kalau kita mengerti dan memahami siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang telah menyertai dan menolong memelihara hidup kita sampai detik ini, maka hal ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Memang saudaraku terkasih, kebanyakan orang bahwa di tengah-tengah persoalan kehidupan, di tengah-tengah tekanan kehidupan, tidak hanya sedikit orang bukan hanya saja hilang sukacita di dalam hidupnya, tetapi malahan saudara, ia memutuskan hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya saja ia kehilangan sukacita, malahan ia saudara terkasih dalam Tuhan larut di dalam sesuatu situasi yang dimana ia tidak bisa bergairah, dimana ia tidak bisa bergerak, dimana ia tidak bisa melakukan sesuatu. Karena kenapa? Terbawa oleh sebuah tekanan kehidupan. Dan bukan hanya itu saja saudara, bukan hanya 1-2 orang yang mengalami saudara akhirnya di dalam tekanan itu, yang akhirnya stres alias gila. Tetapi dalam kasus yang barusan kita baca, kita tahu kasus ini saudara kisah Tuhan, bagaimana kisah Yusuf ketika ia ada di Mesir. Kita tahu ia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Tidak hanya menjadi seorang pemimpin yang hebat saudara, tetapi ia juga boleh dipercaya menjadi orang yang luar biasa, punya kedudukan yang tinggi saudara, yang juga di saat itu saudara kisah Tuhan, ia punya peranan di dalam mengendalikan ekonomi di Mesir, sehingga seluruh dunia pada saat itu saudara mengenal bahwa apa yang sedang dialami oleh Yusuf atau sedang dialami oleh Mesir, mereka sedang diberkati oleh Tuhan. Dan kita tahu saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, tidak hanya dunia yang sedang mengalami kekurangan di saat itu atau kelaparan, termasuk di dalamnya adalah keluarga Yakub yang notabene adalah orang tua dan sanak saudara daripada Yusuf itu sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, keberadaan Yusuf di Mesir itu bukan sebuah kebetulan saudara. Saya percaya bahwa itu semua adalah perjalanan kehidupan manusia, bila manusia itu sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak Tuhan.
Apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 55 bahwa saudara, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalan-jalanku bukanlah jalan-jalanmu. Siapa yang pernah berpikir bahwa Yusuf yang tadinya saudara pernah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, menjadi orang yang teraniaya? Siapa yang pernah berpikir saudara bahwa Yusuf yang pernah dijual saudara? Siapa yang pernah berpikir bahwa Yusuf yang pernah dipenjara menjadi orang yang hebat saudara? Tetapi pada akhirnya saya katakan, seperti dikatakan di dalam Yesaya pasal 55, sebab rencanamu adalah bukan rencanaku, dan jalan-jalanmu bukanlah jalanku. Kita bersyukur saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa setiap orang yang berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan tidak pernah dikecewakan dan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dan bertalian dengan tema yang saya sampaikan pada saat pagi hari yang indah ini, bahwa sukacita di tengah-tengah tekanan saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, di ayat 18 saudara terkasih dalam Tuhan, ayat ini dia berkata bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, ketika ketika anak-anak Yakub yang lain saudara terkasih dalam Yesus Kristus berjumpa dengan Yusuf kedua kalinya, karena mereka terus kekurangan atau mereka juga sudah kehabisan stok makanan, dan akhirnya ayah mereka yang dalam hal ini adalah Yakub memerintahkan kembali mereka untuk pergi ke Mesir untuk mengambil kebutuhan keperluan mereka, untuk membeli saudaraku segala bahan makanan yang ada di Mesir. Dan Alkitab katakan ketika mereka berjumpa dengan Yusuf yang kedua kalinya, karena kenapa saudaraku Tuhan, ada sesuatu hal yang mereka tidak ketahui saudaraku Tuhan, yaitu bahwa Yusuf itu sendiri adalah saudara mereka, sementara Yusuf mengenal siapa mereka. Dan Alkitab katakan, lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Kita tahu kisah itu saudaraku, ketika mereka pertama kali datang ke Mesir. Dan saudaraku, atas perintah Yusuf, tiap-tiap karung saudaraku terkasih dalam Tuhan, anak-anak Yakub saudaraku yang membawa bekal, yang membawa hasil daripada apa yang mereka beli dari Mesir, saudaraku ditaruh tiap-tiap uang saudaraku di mulut karung mereka. Dan ketika mereka sampai saudaraku kembali ke Yakub, dan mereka mulai bertanya, ada apa ini? Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi. Dan itulah yang membuat mereka takut, karena ketika mereka datang yang kedua kalinya, mereka saudaraku terkasih dalam Tuhan penasaran, dan mereka mengakui bahwa memang ada uang yang ditaruh, dan mungkin itu adalah sesuatu hal yang tidak disengaja, dan kami mau bawa itu kembali. Saudaraku terkasih, mereka ketakutan. Tetapi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, tidak selamanya tekanan, tidak selamanya saudaraku ketakutan itu berubah menjadi bencana. Ya, saya lihat di sini bahwa tekanan yang mereka alami pada akhirnya saudara akan mengalami sebuah sukacita. Di mana kita lihat itu di ayatnya yang ke-34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukacita bersama-sama dengan dia. Terbukti bahwa tekanan yang sedang mereka alami ketika mereka menikmati makanan Yusuf bersama-sama dengan mereka, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan mereka akhirnya bisa bersuka cita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tema yang saya sampaikan tadi bahwa sukacita di tengah tekanan. Mungkin kita hari-hari ini merasa tertekan dalam kehidupan ini saudara, dan kita nggak mengerti saudaraku Tuhan apa yang sedang terjadi. Mungkin saudaraku Tuhan kita sedang mengalami berbagai perjuangan dan pergumulan hidup hari-hari ini, dan kita nggak ngerti saudara kenapa hal itu terjadi. Mungkin kita bertanya-tanya seperti anak-anak Yakub ini saudara, mereka mulai curiga satu dengan yang lain, mulai mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saudaraku Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka dapat bersuka cita. Sekali lagi, saya percaya bahwa sukacita
saudaraku Tuhan, bisa kita nikmati dalam situasi apapun, saudara. Nah, saudaraku Tuhan, melalui apa yang dialami oleh anak-anak Yakub, pertanyaan yang kita harus mengerti melalui firman Tuhan ini, apa yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah tekanan itu? Apa yang dapat membuat kita bersuka cita, saudaraku, di tengah tekanan? Mungkin saudaraku Tuhan, hari-hari ini kau mengalami sesuatu hal yang sangat serius. Entah tekanan ekonomi, entah tekanan pekerjaan, entah tekanan rumah tangga, situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Mungkin imanmu sedang goncang, saudara. Engkau sudah mulai merasa jenuh. Engkau mulai bertanya-tanya, kok seperti ini keadaannya? Padahal saya sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya sudah hidup di dalam kehendak Tuhan. Tapi kenapa tekanan terus menguasai kehidupanku? Setidaknya pada saat pagi hari yang indah ini ada 3 hal, saudara, yang saya mau sampaikan. Apa yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah tekanan, saudara? Karena sekali lagi, saudaraku sama Tuhan, tidak melulu tekanan hanya membuat saudara sengsara. Tidak membuat saudara terkasih dalam tekanan hanya membuat saudara akan mengalami penderitaan, tidak. Tapi dalam bagian ini paling tidak saya menemukan 3 rahasia. Apa yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah tekanan? Yang pertama, saudara, apa yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah tekanan? Di ayatnya yang ke-23, tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Poin yang pertama, saudara, apa yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah tekanan? Yaitu, saudara, ketika kita melakukan apapun dengan benar. Yang membuat kita, saudaraku, dapat bersuka cita ketika kita sedang menghadapi tekanan, saudara. Yang pertama, lakukan segala sesuatu dengan benar. Ketika saudara melakukan segala sesuatu dengan benar, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kebenaran Allah, saya mau katakan kepada saudara, Anda tidak perlu takut dengan hari-hari ini. Anda tidak perlu gelisah dengan hari-hari ini. Anda tidak perlu banyak berpikir dengan hari-hari ini, memikirkan A, B, C, dan D. Jangan kau berkata, jangan-jangan dosa nenek moyangku, jangan-jangan dosaku. Kalau engkau sudah benar-benar melakukan yang berkenan kepada Tuhan, saya katakan kepada saudara, tetaplah optimis, tetaplah percaya bahwa di tengah tekanan sekalipun engkau bisa bersuka cita, kau bisa berbahagia. Karena di balik tekanan itu Tuhan pasti memberikan berkat, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar, kemenangan dalam kehidupan saudara. Lakukan saja dengan benar. Kalau selama ini saudara engkau sudah setia dengan Tuhan, engkau terus lakukan dengan setia. Kalau engkau selama ini engkau sudah melayani, engkau terus melayanilah dengan setia. Kalau selama ini engkau terus melakukan yang terbaik, kau mengasihi, maka engkau terus lakukan mengasihi. Mungkin di tengah-tengah kau mengasihi, orang lain semakin tidak memperdulikanmu, orang lain tidak semakin saudara memperhatikan saudara. Tetapi Tuhan yang adil itu, Tuhan yang adalah sumber sukacita, akan membela kita, akan menolong kita. Bukankah saudaraku dia berkata, kalau Tuhan yang mengangkat saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan kalau Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Itu adalah kebenaran Tuhan, Bapak Ibu. Kalau selama ini saudaraku Tuhan, kau sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan kau lagi cari-cari kesalahan dari mana-mana saudara. Tetapi tetaplah percaya, kebenaran yang kau lakukan itu akan membela hidup saudara, akan mengangkat keadaan saudara tepat pada waktunya. Bukankah Pengkhotbah pasal 3 berkata bahwa segala sesuatu ada masa dan waktunya. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan izinkan saudara sedang mengalami itu.
untuk menguji iman saudara. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan hal itu untuk membuktikan saudara kepada dunia ini bahwa engkau memang adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berdiri teguh. Engkau adalah orang yang sudah berjalan dalam kebenaran. Bukankah firman Tuhan berkata, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika gelombang datang, badai datang, hujan pun datang, maka rumah itu tetap kokoh. Karena kenapa? Ia didirikan di atas batu karang yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, lakukan saja yang benar. Jadi saudara nggak perlu takut saudara. Jadi ketika saudara melakukan segala sesuatu dengan benar, niscaya saudara bahwa Allah tidak pernah membiarkan saudara. Lagi-lagi Roma pasal 8:28 dia berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan saudara bagi setiap mereka yang mengasihinya. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ia akan pasti hadir saudara. Sehingga kalau kau sudah melakukan yang benar, jangan kau mempersalahkan yang lain. Jangan kau saudaraku menuduh orang lain. Amat terlebih kau menuduh Tuhan bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara. Saya katakan kepada saudara, di tengah tekanan engkau bisa mendapatkan sukacita bila engkau terus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara kasihan Tuhan, semua yang diperintahkan oleh Yusuf kepada mereka dan apa yang mereka lakukan sama sekali tidak ada rekayasa di dalamnya. Anda tahu kisahnya saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yusuf melakukan itu karena ia sangat mencintai keluarganya. Ia mengingat saudaraku mimpi-mimpinya yang lalu-lalu. Ia ingat saudaraku tentang adiknya yang ia kasihi. Ia ingat tentang ayahnya. Dan semua itu diizinkan oleh Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena saudaraku membuat Yusuf sedikit terhibur saudara. Nah, saudara akhirnya lihat nanti kisah akhirnya kayak apa saudara. Itu luar biasa. Jadi hal yang pertama saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah tekanan? Yaitu ketika kita melakukan apapun dengan benar. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, apa yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah ketekanan? Saudaraku sekalian Tuhan, yang kedua kita baca di dalam Kejadian pasal 43 ayat 20 sampai dengan 22. Mohon bicara Tuhan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampak uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah tekanan? Poin yang kedua adalah ketika kita punya tujuan hidup yang benar. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu anak-anak Yakub datang ke Mesir. Tidak ada hal yang lain, bukan tujuan diperintahkan oleh Yakub untuk mencuri. Bukan saudaraku tujuan mereka datang ke Mesir untuk mau menipu. Tidak, mereka sudah hidup benar saudara. Dan dengar baik, mereka juga punya tujuan yang benar. Tidak ada tujuan yang lain saudara selain membeli makanan. Tetapi anehnya, seperti apa yang mereka laporkan, sejumlah uang yang seharga bahan makanan yang mereka beli semua dikembalikan saudara di masing-masing karung mereka. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika hidup saudara hidup dalam tujuan yang jelas, engkau tidak punya motivasi yang salah dalam mempercayai Tuhan. Engkau bukan punya motivasi untuk mencari saudaraku kekayaan. Engkau tidak punya motivasi untuk minta hanya disembuhkan. Engkau tidak punya motivasi yang salah dalam melayani Tuhan. Saya katakan, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami sebuah tekanan, dengar baik Bapak Ibu Saudara, bukan berarti engkau akan dihancurkan oleh Tuhan. Bukan berarti diizinkan Tuhan tekanan itu untuk membuat saudara menderita, tidak. Tapi dibalik semua apapun yang sedang terjadi, untuk menunjukkan kedaulatan Allah, bahwa ia berdaulat atas hidup saudara, ia berdaulat untuk membela saudara, ia berdaulat untuk memberkati saudara, mengangkat keadaan saudara, memberikan engkau jalan keluar.
Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu tokoh di dalam Alkitab adalah Rasul Paulus ketika ia punya tujuan hidup yang jelas, saudara. Sehingga ia berkata dalam Roma, apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena kenapa? Ketika Rasul Paulus telah bertobat, ketika Rasul Paulus mengenal Kristus, ketika Rasul Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia punya motivasi yang benar. Tidak ada yang lain, bahkan dia berkata, segala sesuatu yang pernah ia lakukan dulu, itu semua adalah sampah. Tetapi pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dibanding dengan semuanya itu. Kita harus punya tujuan hidup yang benar, Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini engkau datang ke gereja hanya untuk supaya dipulihkan ekonomi, saudara, saya mau katakan engkau sedang punya motivasi hidup yang salah. Engkau punya tujuan hidup yang salah. Kalau engkau datang mempercayai Tuhan hanya supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan, itu engkau punya motivasi yang salah. Karena ketika saudaraku keadaan terbalik seperti sekarang ini, engkau bisa berkata, mana saya udah ke gereja, tapi kenapa hidupku susah? Saya sudah ke gereja, kenapa bisnisku jadi mandek? Saya sudah ke gereja, kenapa keluargaku, kenapa bisnisku dan segala macam? Saya katakan kepada saudara, kalau saudara tidak punya tujuan hidup yang benar, maka setiap jam pun kau datang ke gereja, kalau tujuan hidupmu bukan untuk menyenangkan Tuhan, kalau tujuan hidupmu bukan untuk memasyurkan Tuhan, kalau tujuan hidupmu bukan menghadirkan kemuliaan Allah dalam hidup saudara, justru saudaraku kehadiranmu datang ke gereja hanya untuk meminta tolong supaya engkau disembuhkan, supaya bisnismu maju, supaya uangmu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Saya katakan, suatu saat ketika saudara berhenti bekerja, akhirnya engkau pun saudaraku kecewa dengan Tuhan. Nah, berkata, saya sudah ke gereja kok, mana ada pembelaan Tuhan? Engkau datang ke gereja saudara untuk menyenangkan Tuhan. Engkau pun duduk saat ini di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan motivasimu, bukan tujuan hidupmu supaya keadaan yang sedang engkau alami hari-hari ini engkau dipulihkan oleh Tuhan. Tapi yang paling utama yang kau butuhkan saat ini adalah engkau butuh Tuhan supaya engkau bisa mengalaminya dalam hidup saudara. Kalau engkau bisa mengalami Tuhan dalam segala keadaan, maka saya percaya engkau pasti bersuka cita. Kalau engkau mengalami Tuhan saudaraku dalam situasi yang sedang kau alami hari-hari ini, saya katakan, hari ini ketika kau duduk diam mendengar firman Tuhan dan engkau hadirkan Tuhan, engkau hadirkan kemuliaannya, saya percaya maka setelah engkau dengar firman Tuhan ini, kau pasti bersuka cita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan hidup kita hanya dihantui dengan ketakutan. Jangan hidup kita hanya dihantui dengan penyesalan. Jangan hidup kita hanya dihantui dengan saudara berkat jasmani. Jangan hidup kita hanya dihantui dengan kesuksesan. Saudaraku syam Tuhan, saudara melihat perbedaan antara Lazarus dengan orang kaya. Ketika engkau sudah diberkati Tuhan, belum tentu engkau mencintai Tuhan. Ketika hidup dipulihkan oleh Tuhan, belum tentu engkau semakin cinta Tuhan. Saudara, itu bukan sebuah standar saudara kesayangan Tuhan. Untuk engkau boleh mencari Tuhan, hidupmu harus dipulihkan dulu. Tidak. Karena saudara kesayangan Tuhan, kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara tidak perlu saudaraku bertanya dan menyampaikan kepada Tuhan saudara sesuatu hal bagaimana caranya supaya engkau boleh diangkat dan diberkati Tuhan. Allah tahu bagiannya. Bahkan dia berkata saudaraku dalam 1 Korintus saudaraku pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kita pikirkan dan doakan disediakan Tuhan bagi setiap mereka yang mengasihinya. Apakah dengan kita kaya, apakah dengan dipulihkannya ekonomi kita saudara, maka akhirnya kita semakin mencintai Tuhan. Renungkan hari-hari ini. Dengan waktu-waktu yang sudah kita lalui sebelum pandemik ini terjadi. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan, ketika keadaan ekonomi saudara semakin baik saudara.
Ketika pekerjaan saudara semua baik-baik saja. Pertanyaan saya, sejauh mana kau mencintai Tuhan? Bandingkan dengan sekarang. Artinya saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita harus punya tujuan hidup yang benar. Tujuan hidup kita saudaraku di dalam hidup ini adalah menyenangkan Tuhan, bukan yang lain. Tidak yang lain. Tuhan tidak perlu saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus disogok dengan kebaikan-kebaikan. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Dengan perbuatan baik kita bisa mendapatkan berkat Tuhan. Saya katakan salah. Kalau dengan kesetiaanmu ke gereja akhirnya kau minta Tuhan untuk memberkati saudara. Saya mau bilang tujuan hidupmu udah salah. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah tekanan? Yang kedua adalah ketika kita punya tujuan hidup yang benar. Miliki sebuah tujuan hidup yang benar. Hari ini saudaraku mungkin Tuhan sedang mengingatkan saudara. Hari ini Tuhan sedang menegur saudara. Sekali lagi, bandingkan hidupmu sebelum pandemik dan sekarang sedang pandemik. Bandingkan hidupmu ketika keadaan ekonomimu sedang naik dan sekarang mungkin ekonomimu agak sedikit goncang. Dan mungkin saudara kau masih berkata enggak jadi masalah. Mau berapa bulan lagi saya masih punya stok. Semua Tuhan punya kendali saudara. Jangan kau banggakan apa yang kau punya. Jangan kau banggakan dengan pencapaian-pencapaian. Berapa kali saya sampaikan di gereja. Bukan sesuatu hal yang perlu kita sombongkan, yang kita banggakan dengan apa yang kita capai. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita punya tujuan hidup yang benar. Saudara terkasih. Akhirnya ketika anak-anak Yakub itu. Mereka sadar bahwa mereka sudah dalam posisi yang benar. Mereka sudah punya tujuan yang benar. Akhirnya mereka saudaraku Tuhan, mereka bisa menikmati enjoy. Ketika mereka diajak makan bukan lagi bertanya-tanya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kita makan yang enak? Ketika mereka punya kesempatan untuk menikmati hidup di tengah-tengah sebuah tekanan. Ya nikmati saja, enjoy saja. Hari-hari ini dengan cara sederhana kau bisa menikmati hidup. Nikmati saja dengan penuh sukacita. Mungkin saudaraku siang Tuhan dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan. Tuhan izinkan kita untuk menikmati kehidupan. Nikmati saja. Jangan kau bersungut-sungut. Jangan kau berkata, oh katanya orang yang cinta Tuhan. Katanya orang yang ke gereja. Katanya orang yang sudah percaya Yesus. Saya katakan kepada saudara. Tuhan tahu itu. Saudara gak perlu menyampaikan itu kepada Tuhan. Komplain saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang saya katakan bahwa tidak berarti dan tidak bermutu. Jadi hal yang kedua. Yang terakhir saudara. Apa yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah tekanan? Yang terakhir adalah ketika kita menghadapi tekanan itu dengan sukacita. Di ayat 34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Poin yang terakhir adalah apa saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus yang dapat membuat kita bersuka cita di tengah tekanan? Yang terakhir, ketika kita menghadapi tekanan itu dengan sukacita. Jangan kau merasa saudaraku Samson tidak mampu dan tidak berdaya. Bukankah sumber kekuatan kita adalah Tuhan? Bukankah sumber pengharapan kita adalah Tuhan? Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah kata-kata yang pernah disampaikan oleh Paulus. Karena ia tahu saudara, dengan perkara apapun ia tidak bukan membuat dia menjadi lemah, bukan membuat dia menjadi pesimis, tapi membuat dia semakin kokoh, semakin kuat. Karena ia hadapi itu dengan sukacita. Karena ia tahu barang siapa mengikut Kristus, ia harus memikul salib, menyangkal diri dan menjadi murid Yesus. Kalau kau sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati, saudara, jangan pernah engkau menyesali tentang keberadaanmu sebagai anak Tuhan. Jangan pernah engkau menyesali tentang pengiringanmu kepada Tuhan. Berbagai tekanan yang sedang kau hadapi bukan membuat engkau menjadi orang yang menderita, tetapi di tengah tekanan sekalipun engkau dimampukan oleh Tuhan untuk bisa bersuka cita. Niscaya bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan tak pernah diam dan
pasti pada akhirnya membawa sukacita dan kemenangan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Jadi saudaraku, gak usah takut, gak usah ragu, bahwa saudara bisa bersukacita di tengah situasi dan kondisi apapun, termasuk tekanan di dalamnya. Saya berdoa saudara, bahwa hari-hari yang sedang saudara alami bukan hari-hari yang dimana kau anggap itu adalah hari-hari yang buntu, hari-hari yang bosan, hari-hari yang jenuh. Bersukacitalah dalam segala keadaan. Karena kenapa? Paulus pernah berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah di dalam Allah. Karena sukacitalah berasal daripada Allah. Saya berdoa supaya saudara semua diberkati oleh Tuhan dan saudara bersukacita. Walaupun masalah melanda, walaupun imanmu sedang digoncang, tapi saya mau katakan, tetaplah berdiri di atas kebenaran, karena Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau sungguh baik, kau sungguh luar biasa. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Kita sama-sama angkat tangan kita. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini dari awal. Bersama-sama katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya kepadamu. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Iya, haleluya.
kami tidak perlu bimbang, sebab Engkau bersama kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami, tiap jalan-jalan kami Engkau yang menuntunnya. Engkau yang memegang tangan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus Tuhan. Engkau adalah jawaban bagi kami, Engkau adalah kekuatan bagi kami, Engkau sumber kuat kami ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kadang-kadang pergumulan dan persoalan yang mencuri sukacita kami. Namun ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika kami hidup berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, ketika kami punya tujuan hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan ketika kami boleh menghadapinya dengan sukacita, maka di tengah tekanan sekalipun kami bisa bersukacita. Terima kasih Tuhan. Sukacita adalah sebuah ekspresi yang Tuhan anugerahkan bagi tiap-tiap kami, untuk membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang selalu dibela oleh Tuhan, bahwa Tuhan menjadi panglima kami dalam menghadapi situasi dan persoalan apapun. Kalau Engkau rela mati di sorga, kalau Engkau rela mati di kayu salib ya Allah, apalagi Tuhan Yesus terhadap pergumulan dan persoalan kami, Engkau sanggup mati untuk membela dan melepaskan kami dari kutuk dosa yang seharusnya kami yang menanggungnya, yang seharusnya kami yang menghadapi Tuhan Yesus salib itu, tetapi Engkau rela menderita. Amat terlebih pergumulan yang sedang menghimpit hidup kami. Kami berdoa di pagi hari ini bahwa segala pergumulan, segala himpitan, segala tekanan kehidupan yang membuat kami kehilangan sukacita, kami mau katakan kami tidak takut, kami tidak ragu, karena kami percaya ada Allah bersama kami, Yesus di pihak kami, Yesus menolong kami, Yesus melepaskan kami, dan ampuni kami selama ini. Kalau mungkin Tuhan Yesus hari-hari ini di mana kami banyak bersujud, banyak kami meragukan akan kedaulatan-Mu, ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini punya motivasi yang salah untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami. Kami mau tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan, karena kami tahu bersama Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda-pemudi Tuhan yang tidak sempat bersama-sama dengan kami hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ingatkan mereka bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Ingatkan mereka tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Ingatkan mereka bahwa harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingatkan mereka bahwa hari-hari inilah hari-hari yang jahat, hari-hari di mana kami harus berdiri tegak dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap hati yang keras Kau lembutkan, setiap yang angkuh Kau rendahkan hati mereka, agar mereka mau Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjunjung tinggi, menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Makasih Tuhan, mereka yang sakit Kau ulurkan tangan-Mu di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Mereka yang sedang berbeban berat, angkat dan beri mereka jalan keluar terhadap persoalan dan pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Mereka yang belum mendapat pekerjaan, beri mereka pekerjaan. Mereka yang belum mendapat keturunan, beri mereka keturunan. Mereka yang belum mendapatkan teman hidup yang sepadan, siapkan teman hidup yang sepadan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga berkati, pulihkan keadaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tiap-tiap kami yang sudah melayani Engkau, Kau memberkati, Kau tolong dan urapi kami. Kau terus yang pakai kami, Kau terus yang mengurapi kami, Kau adalah sumber pengharapan kami. Makasih Bapa.
Terpujilah namamu. Kalau sebentar kami juga bersama-sama bersyafaat bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa ini. Segala apapun yang sedang terjadi hari-hari di tengah bangsa kami. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau lihat itu, Engkau tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi bila ada rancangan-rancangan si jahat, kuasa kegelapan, si fasik, sekali lagi kami terus percaya bahwa rancangan si fasik Kau sanggup menggagalkannya. Sebab itu kami berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menolong dan memberkati. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Gereja-gereja Tuhan yang sedang mengalami berbagai himpitan, tekanan saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Kau tolong para hamba-hamba Tuhan, para misionaris, setiap pelayan-pelayan Tuhan menghadapi berbagai tekanan kehidupan, tekanan iman. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa mereka tetap kuat dan kokoh, dan kami tetap berdiri sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkati setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan secara online. Juga beberapa gereja yang sudah memulai ibadah offline, Kau memberkati. Engkau ingatkan umat-umat-Mu supaya mereka boleh datang bergegas, bersekutu, memuji memuliakan Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun umat yang tidak beribadah hari ini. Mereka semua beribadah mendengar firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami. Dan sebentar kami akan pulang. Kami rindu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Saudaraku, pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang berlimpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, menuntun, memeliharamu dalam pekerjaanmu, usaha, bisnis, masa mudamu, dan segala sesuatu yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil. Tangan yang gagah perkasa akan menopang, memelihara engkau, sehingga kesakitan, segala mara bahaya dan segala virus dihalaukannya atas. Berkat ini menyertaimu mulai pada saat pagi hari, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang telah diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.